Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. Sekali lagi nyatakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih. Kita tepuk buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya gak ada yang sanggup untuk memisahkan anak-anaknya dari kasih Tuhan yang begitu banyak, begitu kekal dalam kehidupan kami. Biarlah ini terus menjadi iman kami Tuhan. Di setiap kondisi apapun, di setiap detik kami mau tetap menyembah-Mu melalui kehidupan kami. Kami juga mau menjadi saksi-Mu Tuhan melalui perilaku kami di kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Berbicaralah pada setiap kami, supaya memakai hamba-Mu yang telah Kau pilih, yang telah Kau utus untuk datang di tempat ini, memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi, kami mau siap dengarkan berita baik itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yes, ya. Shalom Ibu Bapak. Ya, selamat pagi. Ada sukacita? Haleluya. Ya. Baik, jemaat Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini saya kembali boleh hadir, ya. Dan di hadapan Bapak dan Saudara untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala. Namun tadi saya sempat tanya sama Bapak, Pak, mana Ibu? Ibu masuk lagi opname. Apa? Kenapa Pak? Lagi muntah-muntah, ya. Iya. Tapi bukan hamil Pak ya. Haleluya ya. Baik, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, mohon izin boleh saya nyanyi satu lagu ya Pak ya? Iya. Saya minta para pemain musik ya untuk maju lagi ya. Lagu yang saya tulis ya pada 2 bulan yang lalu, tidak salah saudara ya. Sebelum nanti muncul lagu yang baru, saya lagi persiapkan lagu dangdut saudara ya. Cuma bukan saya yang nyanyi, sudah cocok lagu dangdutan saya. Nanti ada anak muda yang mau nyanyi. Pakai tipe pakai tadi ya, yang tadi ya. Judulnya sungguh ajaib hadirat Tuhan. Ya. Oh maaf, saya tidak tulis tadi, lupa saya. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku bawa korban pujian dengan segenap hati menyembah Engkau Tuhan yang maha tinggi. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Yesus Tuhan yang mulia. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku bawa korban pujian
Tidak kena copyright lain. Haleluya. Firman Tuhan, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, saudara sehat semuanya? Iya, haleluya. Bersyukur buat Tuhan bahwa kita boleh melewati masa yang sangat mengerikan, pandemi hampir 3 tahun, saudara. Ya, Bapak Gembala kemarin juga ada kesaksian. Saya juga merasa berduka cita karena apa? Salah satu jemaat Tuhan di tempat ini, Bapak Raja Salam, ya, sudah mendahului kita semuanya, ya. Ada jemaat GB Bukit Sion juga, saudara. Tapi pada waktu pandemi itu pamit mengundurkan diri karena pulang ke Solo. Saya bilang jangan, ya, tetap aja, nggak usah pamit-pamit, ya. Kamu pulang ke sana juga tetap aja biar kita doakan. Ngotot minta mengundurkan diri dari jemaat, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak lama 2 bulan kemudian suaminya kena COVID, meninggal. Saya sedih, saudara. Ya. Kemudian 5 bulan kemudian dia juga meninggal, saudara. Bukan kena COVID, asam lambung, saudara. Suami istri. Nah, makanya di dalam Tuhan itu ada perlindungan. Ya. Dalam rumah Tuhan itu ada perlindungan yang sempurna. Tepuk tangan Tuhan kita, ya. Bukan kita bersuka cita karena saudara kita itu telah berpulang, ya. Kita tahu bahwa orang yang mati dalam Tuhan berbahagia. Tapi kan kalau belum waktunya, ya saya rasa masih sayang gitu loh, ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, dalam kesempatan ini saya sampaikan tema khotbah, ya, nasihat untuk yang menyebut Tuhan itu Bapa, saudara. Ya, kira-kira siapa itu yang menyebut Tuhan itu Bapa, saudara? Ya. Baik, untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 17. Mohon kesediaan jemaat seluruh untuk baik berdiri. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti jemaat bersama-sama membaca ayat yang genap. Ayat 17 nanti kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 17 kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketaatan selama kamu menumpang di dunia ini. Amin. Silakan untuk kembali. Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, inilah surat Rasul Petrus, ya, yang ditujukan kepada jemaat Kristen dari orang-orang Ibrani, ya, dan hari ini ditujukan kepada kita semuanya. Saya akan baca ulang ayat 13 itu, ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Hari ini semua sudah siap, saudara? Siapkanlah akal budimu, kata Petrus, saudara, ya. Kata firman Tuhan, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya, waspadalah. Kenapa waspada? Karena hari-hari ini akan digenapi firman Tuhan, akan datang murtad. Jadi ya, banyak orang Kristen akan meninggalkan Tuhan. Ya, saudara, kemarin ada yang katanya mantan pendeta lagi viral mentuti Alkitab, saudara. Ya, supaya viral, nih, saudara. Ya, dan yang lain saya mau tanggapi, ya sudah usah tanggapi yang gitu-gitu, saya pikir itu, ya. Terkasih dalam Tuhan, ya. Nah, karena itu hari ini buat jemaat di tempat ini saya minta waspadalah. Selanjutnya adalah letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ini menerima bermacam kasih karunia yang dunia tidak dapat memahami, yang dunia tidak dapat mengerti akan hal ini. Hanya saya dan saudara yang bisa mengerti. Ya. Saudara Tuhan, apa yang kita terima, kasih karunia apa yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, kita telah dibenarkan oleh Allah dengan cuma-cuma. Bisa saya minta tolong ditayangkan ayat-ayat Roma pasal 3 ayat yang ke-24, ya. Roma pasal 3 ayat 24. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan mungkin mulai ayat yang ke-23, ya. Ini ayat hafalan buat kita semuanya sebenarnya. Saudara, hari ini saya ingatkan kembali
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya dan saudara telah dibenarkan dengan cuma-cuma, tidak bayar apapun, dibenarkan. Katakan kepada kiri kanan saudara, ya, Anda ini orang lemah. Ya, jangan merasa aneh kalau saudara disebut orang benar. Mungkin saudara masih melakukan dosa, ya bertobat. Saudara, kalau saudara sadar, bertobat. Saudara, tapi status saudara di dalam Kristus Yesus, saudara adalah orang benar karena dibenarkan oleh darah penebusan dalam Kristus Yesus. Ya. Pada pasal 4 ayat 6 ayat 6 sampai 8 saya akan bacakan. Seperti juga Daud menyebut berbagai orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbagailah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbagailah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saya tanya, saudara berbahagia? Berbahagia. Kesalahan saya dan kesalahan saudara itu harus dihukum baik di dunia ini maupun sampai nanti di akhirat masuk neraka harusnya. Tetapi oleh karena Kristus Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu di kayu salib, ya, maka kita telah menerima penebusan, pengampunan dosa dan pembenaran dengan cuma-cuma. Makanya berbahagialah orang yang, ya, kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya. Cuma jangan terus berbuat salah, jangan terus berbuat dosa, berhenti dong. Amin. Kemudian berikutnya, kasih karunia yang kedua, kita semuanya tahu bahwa di dalam Kristus Yesus kita menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, ya. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Karena begitu besar, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam diri saya, diri saudara terkandung harta karun yang tak ternilai. Tidak ada orang jelek, tidak ada orang miskin, ya, yang boleh berduka di dalam Kristus Yesus, yang boleh meratapi nasibnya atau nyanyi di rumah, ya nasib mengapa begini. Nggak perlu, saudara. Kalau saudara mengerti kasih karunia Allah, saudara akan hidup penuh dengan ucapan syukur. Makanya Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Tesalonika dalam suratnya 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, kata firman Tuhan. Maka Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jangan ada yang menggerutu terus, amin, ngomel, bersungut-sungut, ya. Kalau saudara terus bersungut-sungut dan tidak bertobat, ya, saya itu perhatikan ada makhluk yang bersungut, ya, itu namanya jangkrik, bersungut itu, ya. Ya, saya tidak katakan saudara seperti jangkrik, saudara, ya. Nah, hidup kekal dianugerahkan saya dan saudara. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26, apalah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Tidak ada gunanya, ya.
Dan kita semuanya tahu manusia ditetapkan hidup di dunia ini 70 sampai 80 tahun. Amin. Maaf yang sudah menginjak usia kepala 6, ya hanya mengingatkan, atau kepala 7. Ada yang kepala 7? Bapak belum Pak ya? Oh sudah ya. Ini hanya mengingatkan hidup kita di dunia ini ditentukan 70 sampai 80 tahun. Mazmur 90 ayat yang ke-10 ya. Karena itu Musa meminta, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Haleluya. Saudara, kemudian yang ketiga, kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara. Kita telah dijadikan umat pilihan, bangsa pilihan Tuhan. Dan yang memilih itu Tuhan loh. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Makanya saya tuliskan ini menjadi sebuah lagu. Kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ya, saudara kalau ingin tahu lagu itu, nyanyikan di sini boleh, ya. Tidak kena copyright lain, ya. Haleluya. Kamulah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, milik Allah sendiri. Mari bergandeng tangan, memuji meninggikan nama Yesus Allah kita. Ya, saudara yang belum tahu silakan ya cari lagunya, saudara. Nah, saudara bisa belajar itu untuk memuji nama Tuhan. Saya dan saudara di dalam Kristus Yesus umat pilihan. Orang lain menyebut saya dan saudara kopar kafir, pusing amat. Manusia yang mengatakan begitu, pusing amat. Tetapi di mata Tuhan, saya dan saudara adalah umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya saya memandang jemaat Tuhan itu biarpun sederhana, saya pandang luar biasa ya. Itu umat pilihan Tuhan. Mungkin di pandangan tetangganya, di pandangan saudara-saudaranya itu tidak berarti. Tetapi di mata Tuhan dia berarti. Makanya saya sangat salut. Saya selalu kasih hormat kepada setiap umat Tuhan. Kenapa? Itu umat pilihan Tuhan. Suka satu. Ya, jangan ada yang merendahkan saudara. Kenapa? Semua orang yang hadir di sini itu umat pilihan. Siapapun, tidak peduli pendidikannya apa, status sosialnya apa, semua adalah umat pilihan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Yeremia, dalam kitab Nabi Zakaria pasal 2 ayat 8, siapa yang menjamah engkau sama dengan menjamah biji mata. Ya. Kalau sesabar-sabarnya orang, kalau matanya diulek-ulek terus, saudara, mungkin sekali terus, oh tidak apa-apa, nah, dia kesenggol, tidak apa-apa ya. Lagi 2 kali, nah, dia kesenggol. Ya, 3-4 kali gini-gini saudara, ngamuk saudara, kan tes pelok gitu. Nah makanya yang membela saya dan saudara itu bukan kita tidak perlu membela Tuhan, amin. Apalagi demo berjilid-jilid membela Yesus, tidak perlu saudara. Tetapi Tuhan yang membela saya dan saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara Tuhan yang keempat, saudara, kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saya dan saudara dijadikan warga kerajaan surga. Katakan, elek-elek ini warga kerajaan surga. Ya bukan elek saudara ya. Ya, warga kerajaan surga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 ya. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, luar biasa.
kewargaan saya, kewargaan saudara, memang kita masih warga Indonesia. Amin. Semua punya KTP? Ya, KTP Indonesia. Tetapi saya dan saudara juga adalah warga kerajaan surga. Makanya saudara dalam keadaan apapun bisa nyanyi, rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Saudara, ya. Semua orang berebut masuk surga, amin. Dibayangkan di surga itu begini, begitu, sebagainya. Di surga itu ada 72 bidadari, ya, yang tembus pandang. Kalau makan itu kelihatan makannya. Saya percaya, ya, Bu Nyoman tidak mau masuk surga, amin. Gimana suaminya lagi dikeroyok 72 bidadari, dia goblok aja. Oh enggak, di sana dijadikan ratu bidadari, biar beratu. Nggak ada, ya. Firman Tuhan Yesus berkata, kamu sesat. Sebab apa? Di surga orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Yang kawin dikawinkan itu hanya di bumi, ya kan? Untuk berkembang biak. Di surga tidak ada lagi waktu berkembang biak. Semua orang yang masuk surga hidup seperti malaikat-malaikat. Makanya yang belum menikah segera menikah. Jangan sampai saudara mikir, oh menikah nanti di surga ada. Tidak ada di surga ada menikah. Oh memang itu pernikahan dengan Tuhan itu kan bahasa kiasan, ya, pertemuan Allah sang pencipta dengan kita umat manusia yang adalah gambar daripada Allah itu, ya. Haleluya. Dan saya dan saudara telah dimeteraikan, ada meterai Roh Kudus dalam diri saya dan diri saudara. Kenapa setan tidak berani menyentuh saudara? Karena saudara dalam milik Allah, ya. Ada meterai Roh Tuhan. Nanti saudara bisa baca, ya, saya tidak usah baca semuanya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 itu, ya. Nah, itu ada meterai Roh Kudus bagi setiap orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya itu setan orang doyan, demit orang dulit. Amin. Setan orang doyan, demit orang dulit. Tapi kalau orang Kristen suka cari dukun, doyanan setan. Amin. Dan saya dan saudara bukan lagi makanan ular. Karena ketika ular, ya, memprovokasi Adam dan Hawa, Tuhan berkata, mulai saat ini debu tanah akan menjadi makananmu. Bukan saya tahu ular itu makan debu, saudara, makan tanah, bukan. Debu tanah itu bicara tentang manusia jasmaninya yang belum lahir baru, itu makanan setan. Ya bukan berarti dimakan, dikerbus-kerbus itu. Ya, artinya apa? Bisa dipakai setan. Tapi saudara sudah lahir baru dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, setan orang doyan, demit orang dulit. Bersama-sama, 1, 2, 3. Setan orang doyan, demit orang dulit. Haleluya. Karena saya dan saudara ini warga kerajaan surga. Dan kalau kita nanti sekali waktu pulang, pasti pulang ke surga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, jangan kau gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, pasti aku mengatakannya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan takut. Orang kan paling takut mati, ya. Amin. Nah, saya tanya, siapa yang tidak takut mati itu angkat tangan? Nah, pokoknya kalau ditanya demikian, siapa yang paling tidak takut mati? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang paling tidak takut mati? Juga tidak ada yang angkat tangan. Karena dipanggil pertanyaan tidak perlu dijawab, ya. Betul, saudara, ya. Nah, tapi kita dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya orang mati dalam Kristus Yesus itu berbahagia. Rasul Paulus berkata dalam Filipi, ya, Filipi pasal yang pertama kalau salah itu, ya, ayat 20 dan 21, ya. Hidup bagiku adalah Kristus, mati itu adalah keuntungan.
Jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku berarti bekerja untuk menghasilkan uang. Kemudian dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Orang mati dalam Tuhan itu berbahagia. Orang mati kan paling takut, kita firman Tuhan katakan berbahagia. Tapi saudara, setelah dengar firman Tuhan ini, jangan cari mati, amin. Ya, Pak, kebetulan aduh masalah saya banyak, Pak. Setelah COVID ini, aduh tagihan banyak, Pak, ya. Kayak merasa cepat pulang aja. Kalau saudara, orang yang bunuh diri tidak akan pernah masuk ke surga, ya, karena membinasakan bait Allah. Itu berurusan dengan Tuhan, saudara. Sebab tubuh saudara adalah bait daripada Roh Kudus, amin. Pelihara dengan baik. Saudara Tuhan, kemudian yang kelima, ya, ini yang saya mau bahas, saudara. Dijadikan anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kita semuanya sudah hafal ayat ini, tapi perlu saya baca kembali dengan tegas. Tetapi semua orang yang menerimanya, atau ayat 11 mulai ya, ayat 11 supaya lebih jelas ya. Ayat 10 lah, 10 sampai 12 ya. Ia telah ada di dalam dunia ini dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Ayat 12 kita baca bersama-sama, 2-3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang menerima Yesus, yang percaya dalam namanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, sehingga kita bisa menyebut Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang aneh, tidak ada satu kejanggalan kalau orang Kristen menyebut Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Atau saudara menyebut di Bali ini ya Aji. Boleh nggak nyebut Tuhan Aji? Boleh. Aji di dalam surga. Ya, sekarang waktu berdoa, ya, apa? Kalau di dalam surga itu bahasa Balinya apa? Surga. Ya pokoknya itulah ya. Nanti saudara berdoa. Ajib di dalam surga. Yang penting ada rasa hormat kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu Romo ingkang dedampar ing kratonipun swarga. Waduh. Saudara, nah, saudara, hanya saya dan saudara yang boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Orang lain tidak bisa. Makanya sekali lagi saya ingatkan apa yang diucapkan dipelesetkan oleh Gus Dur, ya. Gus Dur pernah bertanya, siapakah umat yang paling dekat hubungannya dengan Tuhan? Umat Kristen. Karena apa? Saudara kita umat Muslim menyebut Tuhan itu harus panggil dengan suara yang keras, ya, suara yang keras, jauh hubungannya. Hamba. Tapi kalau dengan saudara kita umat Hindu, ya, panggil Tuhan itu Om, ya, masih ponakan, saudara, ya. Haleluya. Tapi kepada orang Kristen, ya Bapa, lah Tuhan itu tahu, saudara. Amin. Ya, ya anakku. Nah, sekarang di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara ini adalah anak-anak Allah. Sekarang saya memberikan nasihat kepada anak-anak Allah yang menyebut, yang bukan menyebut, tapi yang disebut anak-anak Allah karena percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, ya, terutama di akhir zaman ini, saudara. Yang pertama, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Amen. Itu yang pertama. Dengan apa, saudara? Biasakan membangun komunikasi yang lebih baik. Komunikasi dengan Tuhan. Bertegur sapa dengan Tuhan.
setiap hari, setiap saat. Melalui apa? Salah satunya melalui ibadah. Kalau saudara mengaku anak Tuhan tetapi tidak pernah ibadah kepada Tuhan, hati-hati, Pak. Saya sudah terbiasa sekarang ini sejak COVID, Pak, itu ibadah live stream. Oke, dulu masuk masa COVID masih bisa dimaklumi, tetapi saat ini sebenarnya ibadah itu merupakan persembahan tubuh. Dan gereja ini adalah mezbah, ya, mezbah. Dan kita datang itu mempersembahkan tubuh kita, persembahkan tubuhmu yang hidup dan yang kudus yang berkenan, dibakar di hadapan Tuhan. Melalui pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu merupakan seperti kita membakar persembahan. Makanya pujian penyembahan itu penting sekali. Ya. Kasih dalam Tuhan. Kemudian doa kita setiap hari. Ada orang Kristen loh, kalau doa itu cuma 1 minggu sekali waktu di gereja. Dan selebihnya lupa terus doa. Ada yang berdoa, Pak, saya ini berdoa 3 kali sehari, Pak. Waktu mau sarapan, makan siang, makan malam, 3 kali. Waktu makan saja berdoa, ya. Oke, masih lebih baik daripada kelinci, amen. Sebab waktu saya sekolah minggu ada lagunya itu, kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tidak dapat sembahyang. Kawan-kawan ingat selalu mau makan, sembahyang dulu. Nah itu. Karena ajaran sekolah minggu hanya waktu makan saja sembahyang. Tapi setelahnya tidak ada hubungan yang manis. Puji nama Tuhan loh, kita ini dengan Tuhan kita dalam berhubungan tidak terbatas juga dengan situasi. Saudara sambil berjalan saudara bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, hubungan di mana saja. Tapi perlu ada waktu khusus saudara. Persiapkan diri untuk mencari hadirat Tuhan setiap hari. Yang paling bagus itu pagi-pagi hari. Ya. Pada waktu saya pelayanan di Madiun, ya, beberapa waktu tahun 2014 ya, 2014 saya pelayanan ke Madiun hampir 2 minggu saudara di sana. Ya, saya diterima tinggal di rumah, saya sebut saja Pak Beni. Pak Beni ini pengusaha punya toko elektronik terbesar di Madiun. Saya ditampung di rumahnya. Kemudian saya diajak keliling, ada salah satu anggota DPRD di sana, ya Pak Sunarto namanya, juga ada mantan duta besar Indonesia untuk Turki, Pak Ebu dari OT, ya, itu juga menyertai saya dalam pelayanan. Ya, hampir setiap hari saya dibawa pelayanan kemana-mana, saudara. Kemudian ada lagi Pak John Maulana Sidik Ibrahim, ya. Ini pada almarhum semua ini sudah. Yang nama-nama saya sebut tadi, saudara. Ya. Nah, saudara, tapi Pak Beni enggak kayaknya ya. Mudah-mudahan tidak, saya sudah lama tidak kontak ya. Kemudian setelah itu Pak Beni setiap pagi bawa karyawannya. Nah, semua karyawan rapat-rapat, saudara. Pak, tolong bawa doakan mereka sebelum mereka bekerja. Nah, saya doakan saudara. Saya tumpang tangan, nangis saudara. Gak tahu nangis beneran atau nangis, tapi nangis saudara. Keluarga mengalami jalan pelawatan Tuhan. Hari Senin kemudian ada ibadah full gospel, mengundang seluruh pengusaha dari Madiun, Magetan, Ngawi, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, diundang 200 orang lebih. Kita mengadakan acara itu di depan Mall Timbul Jaya Plaza. Lupa saya nama mall anunya. Nah, Pak Beni ini sumbing ya, bibirnya. Bersaksi dia. Saudara-saudara ya,
Luar biasa. Selama Pak Yonatan tinggal di rumah saya selama 1 minggu, toko saya diberkati luar biasa. Mulai buka itu diserbu orang sampai jam 10 mau tutup hampir nggak bisa. Ya, diserbu orang. Saya nggak tahu juga, tapi itu kesaksian Pak Ben. Nah, kemudian ada yang punya Ibu Jaya Plaza itu Ibu Yayu namanya, ya, yang punya hotel Aston di Tuban itu juga, saudara. Dia langsung datangi saya, pegang tangan saya, Pak Yonatan, saya minta Kakak hari ini juga pindah ke rumah saya. Ya. Pindah ke rumah saya dan ngomong sama Pak Beni, aku udah enak. Akhirnya ngomong sama Pak Beni, saya minta Pak Yonatan pokoknya sore ini saya minta pindah ke rumah saya. Akhirnya sudah dioyong-oyong saya sudah pindah ke rumahnya Ibu Yayu, ya, disiapkan rumah khusus. Besoknya dibikin KKR di Ibu Jaya Plaza, ya, lantai 2 ditutup bagi pengunjung. KKR oleh Pak Yonatan, khotbah terserah berapa lama katanya. Waduh saudara. Nah, kenapa? Mereka merasakan berkat Tuhan apa? Ada hadirat Tuhan. Kalau orang punya hubungan yang manis dengan Tuhan, saudara, luar biasa. Diberkati Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tidak diberkati Tuhan. Makanya bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, perbaiki ya hubungan. Kalau saudara itu saya menyebabkan orang itu jauh dari Tuhan itu dosa. Makanya nanti baca Yesaya 59. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong dan telinganya kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi pemisah itu segala dosamu. Berhenti berbuat dosa. Selesaikan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Tuhan memberkati. Bahkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dari dalam hati saudara, itu Tuhan akan sediakan bagi saudara. Kaget-kaget saudara. Nanti baca itu 1 Korintus pasal 29, ya. Ya. Kemudian saudara, yang berikutnya, milikilah rasa dan sikap hormat kepada Tuhan. Miliki rasa dan sikap hormat kepada Tuhan. Baik dalam berkata-kata. Saya itu kalau ngomong Yesus itu rasanya, saya ini kalau orang Jawa itu rasanya gak enak gitu ya. Saya dari Tuhan Yesus. Dan sebut Tuhan Yesus. Ya. Tapi tidak apa-apa Tuhan Yesus juga tidak marah. Karena apa? Sebab Tuhan kita itu lemah lembut dan rendah hati. Dan disebut Yesus juga sama. Ya. Tapi saya senang rasanya kok menyebut Tuhan Yesus. Ya, miliki rasa hormat kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam Maleakhi pasal yang pertama, kitab Maleakhi. Ya, saudara mungkin kalau Maleakhi itu ingatnya pasal 3 saja. Amin. Ya, ini pasal 1 saudara ya. Maleakhi pasal 1 ayat ke-6 saya bacakan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Sampai di situ saja. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Bagaimana menghormati Tuhan? Ya, kita tidak menyebut nama Tuhan yang sembarangan. Itu kan hukum yang keberapa itu? Ya, dari 10 hukum. Saudara, kemudian yang berikutnya, ya, dalam kita ini memberi untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan berkata, Pak, saya sibuk, minggu sibuk sekali saya. Dan itulah waktu yang terbaik yang engkau bisa berikan kepada Tuhan. Pengorbanan, suatu bentuk pengorbanan. Dan kalau beribadah datang beribadah kepada Tuhan, ya kita memang tidak ada anjuran khusus, tidak ada pakaian ibadah khusus, gitu ya, pakaian yang bagus. Ya, dan hari ini saya seumur Pak, saya khotbah itu baru pakai celana warna lain itu sekarang. Saya ingat Pak Gembala, saudara, Pak Gembala warna celananya itu jarang pakai warna hitam. Saya itu hitam terus, saudara. Sehingga tidak ada seorang jemaat pikir mungkin
Pak Irwanto tidak punya celana yang lain mungkin gitu, hitam terus. Hari ini saya pakai celana kembali Pak Gembala. Tadi jemaat lihat saya, wah kok aneh kali ya. Ya karena mereka tahu kebiasaan saya, saudara. Tapi tidak apa ya, sekali waktu ini berubah, saudara. Ya, ya, haleluya. Bukan hanya Satria Baja Hitam yang bisa berubah, tapi Yonatan juga bisa berubah. Amin, haleluya. So kasih dalam Tuhan, hormat. Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, perhatikan baik-baik. Persembahan, ya. Pada waktu kita berangkat, berikan yang terbaik untuk kita. Maaf, kalau persembahan saudara dalam bentuk uang, jangan sampai uang yang paling jelek saudara pilih untuk Tuhan, yang jelek, yang paling rendah nilainya. Dulu pernah di jemaat kita itu, saya dilapori sama bendahara, Pak, maaf ya, ini ada yang persembahan Pati Murah bawa golok waktu itu. Pati Murah gak masalah, Pati Murah kalau memang punya itu. Pati Murah bawa golok, nolnya 2 hilang. Terus diunter-unter begini. Ini menghina. Coba kalau gitu ya, kasih tukang parkir begitu, ya. Apa itu namanya? Uang yang 1.000 rupiah itu hilang nolnya 2, diunter-unter kasih apa dilempar itu. Ditendang itu supaya motor saya tajam, saudara. Ya, menghina betul. Ada banyak orang Kristen yang tidak menghargai Tuhan. Itu dalam waktu persembahan. Tuhan lihat loh waktu orang masih persembahan. Lihat tuh, lihat. Bagaimana? Janda miskin dilihat tuh. Semua orang memberikan yang dari kelebihannya, tapi janda miskin memberikan seluruh nafkahnya hari itu di persembahan kepada Tuhan tahu. Makanya sikap kita ketika kita datang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, ya, malaikat nanti suruh baca itu terus. Itu ada saja orang Israel itu bawa kambing yang bagus, lembu yang bagus, tapi kambing yang cacat, lembu yang cacat sengaja dibawa. Itu menghina Tuhan. Jangan sampai persembahan kita menghina Tuhan. Ya, amin. Ya, haleluya. So kasih Tuhan. Kemudian berikutnya, bagaimana memperbaiki kelakuan kita? Dengarkan dan turutilah nasihat firman Tuhan. 1 Samuel bisa dikatakan, mendengarkan itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mendengarkan. Ketika apa Tuhan berbicara, dengar baik-baik. Jangan sampai jemaat itu ketika khotbah disampaikan keluar masuk. Di sini tidak ada. Saya lihat semuanya serius, amin. Ada yang serius. Supaya kita tidak tahu, ya, ada yang serius begitu didatangi. Tapi tidaklah di sini semuanya serius dengan firman. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, kita ini melakukan perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, ya. Yohanes pasal 14 ayat 15 demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayat 15, ya. Haleluya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mendengar dan menuruti perintahku. Kalau perintah Tuhan, ampunilah saudaramu yang menyakitimu. Mau enggak mengampuni saudara? Ya, itu perintah Tuhan. Ya. Kenapa sih ke Kristen itu lambangnya salib? Itu adalah lambang kasih. Kalau kita mengasihi, kita menyalibkan diri kita. Saudara, Matius pasal 22, 37 sampai 39 itu ketika Tuhan Yesus tanya sama orang Farisi, ya, guru hukum manakah? Ya. Nah, yang terutama dan yang utama. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Nabi dan kitab Taurat, kitab Nabi, semua tergantung pada hukum ini, hukum kasih. Kita ini, ya saudara, diajar Tuhan untuk mengasihi. Makanya saya tuliskan dari sebuah lagu, ada 12 lagu kasih. Kasih yang terindah, laku terima daripadamu. Kasih yang sempurna mengubahkanku. Kasih yang termulia hanya ku dapat daripadamu. Kasih yang memberi kebahagiaan. Saudara tahu lagu ini pernah dengar? Pernah Pak? Baru saja. Amin. Haleluya, saudara. Nah, yang kedua sekarang, saudara. Nasihat yang perlu kita dengar yang kedua, yaitu perbaiki kelakuan saudara di hadapan. Tadi perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, sekarang perbaiki kelakuan kita di hadapan. Jangan saudara berpatokan begini, Pak, masuk surga itu semata-mata kasih karunia. Ya, kasih karunia. Aku diselamatkan bukan karena perbuatanmu. Tapi saudara, ya, oleh karena kasih karunia maka kita dijadikan anak Allah dan itu melalui proses kelahiran baru. Kalau kita sudah dilahirkan baru berarti kita memiliki apa? Memiliki karakter ilahi. Kalau orang Kristen kelakuannya tidak benar, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan-jangan dia belum lahir baru. Dan orang tidak lahir baru tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya. Pak, bagaimana dengan Efesus pasal 2 ayat 8 itu? Ya, benar itu. Tetapi kalau saudara tetap hidup di dalam dosa, ingat 1 Yohanes pasal 1. Kalau saudara tetap hidup di dalam dosa, saudara, ya, berarti bukan berasal benihnya bukan berasal dari. Ya. Kita harus perbaiki kelakuan kita. Yang pertama, hiduplah dalam kekudusan. Kembali kepada 1 Petrus pasal yang pertama tadi, ya, ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan minta kita bagaimana? Kuduslah kamu. Kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Ya. Secara fisik, jangan kita merajah-rajah tanda pada kulit kita. Tapi di jemaat tempat kami itu ada seorang anak muda buka usaha, saudara, studio tato. Tuhan, dan saya diundang untuk mentahbiskannya. Saya tidak datang. Ya. Itu melanggar Imamat 19 ayat 28. Imamat 19, nanti sudah baca saja. Imamat 19 ayat 28, saudara. Ya, jangan kau memberi raja-raja, ya, tanda pada kulitmu, tato. Ada di sini bertato? Ya, tidak apa-apa, sudah, jangan ditambah lagi. Ya, nggak usah dihapus juga. Ya, ya, jangan ditambah lagi. Saudara, kemudian minum mabuk. Kalau minum saya tidak apa-apa. Amin? Ya minum air putih, minum teh, minum kopi, kenapa apa-apa kan? Tapi minum mabuk. Pak, kalau udah mabuk, waduh rasanya kehilangan, ya, mood Pak. Bahkan saya dengar itu ada pendeta sebelum naik mimbar minum dulu berapa gelas, supaya Pak, urapannya turun, ada kepercayaan diri. Saudara, kalau sampai ke firman Tuhan, saudara, ini menghina kasihan Tuhan. Ya, kalau nanti kita suka mabuk
apalagi suka mencuri. Amin? Berhenti. Saya tidak mencuri Pak, ngutil sama saja. Ya, ya. Atau suka menipu, nipu sana, nipu sini seperti itu. Berhenti, bertobat, berkata yang benar, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan salah satu dosa yang menyebabkan orang tidak bisa masuk surga juga itu saudara. Apa dosa apa saudara? Kikir. Orang kikir tidak kelihatan. Amin. Iya, tidak kelihatan saudara. Tapi orang kikir tidak masuk surga. Saudara mungkin begini, Pak jangan ngada-ngada. Saya tidak ngada-ngada saudara. 1 Korintus pasal 9, pasal 6. Ya. 1 Korintus pasal 6. Kita baca biar jelas saudara, ya. Orang kikir tak masuk surga. Ayo, yang kikir-kikir bertobat. Amin. Ayat 9. Atau tidak kau tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, ya, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir disamakan dengan pezina. Mak, kok parah sekali? Iya, orang kikir. Ya, kalau mau persembahan pada Tuhan itu mau beribadah itu untung rugi terus, untung apa untungnya, apa ruginya, untung rugi. Ya, kalau mau ibadah itu dengar suara tokek dulu malam-malam. Tokek, ya ibadah. Tokek tidak. Tokek datang. Tokek tidur. Ya, begitu tok. Ya. Nah, antara tidur dan ibadah itu pilihan saudara. Ya. Haleluya. Semoga saudara Tuhan. Kemudian berikutnya, hidup dalam kasih. Nah, cerita hidup dalam kasih. Lagu saya yang berikutnya tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih murah hati, ia tidak cemburu. Kasih tidak sombong, kasih lemah lembut, suka mengampuni dan sebagainya. Tapi baca 1 Korintus pasal 13 itu karakter kasih. Ya. Iya. Bangun karakter kita supaya kita semakin hari semakin nampak gambar Yesus dalam diri kita. Lemah lembut rendah hati, penuh dengan kasih. Yang terakhir, ya, kita setia. Ya. Sebab Allah kita itu Allah yang setia. Makanya saya larang jemaat di tempat kita tuh menyanyikan lagu, ada satu lagu, tak apa ya saya sebut di sini, mungkin di sini juga suka nyanyikan apa, silakan. Suka-sukamu Tuhan, itu sudah. Tapi itu melanggar Mazmur 25, ya, ayat yang ke-10. Kita baca dulu lah, apa Mazmur, nggak apa belok-belok sedikit ya. Mazmur 25, benar nggak itu? Mazmur 25 ayat 10. Ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan itu kasih dan kebenaran, tidak suka-suka. Kalau Tuhan suka-suka, mati kita semuanya. Besok Tuhan suka-suka, terbitkan matahari dari arah utara, kiamat. Ya, tiba-tiba saja es di kutub utara selatan mencair semuanya, kiamat sudah. Atau suka-sukanya, tidak suka kita ditendang, dia tidak begitu. Sekalipun kadang kita salah di hadapan Tuhan, Bapak yang baik setia membimbing saya dan membimbing saudara. Itu Bapak kita. Mungkin kalau terpaksa Tuhan hajar kita, tapi Tuhan tidak mengendaki kebinasaan saya dan kebinasaan saudara. Dihajar tidak apa-apa. Ya, itu Bapak kita.
kasih dan setia luar biasa. Dan kita sebagai anak-anaknya, Tuhan mau supaya kita ini memiliki kesetiaan. Setia kepada siapa? Yang pertama, setia kepada Tuhan. Setia beribadah. Setia melayani Tuhan. Setia apapun yang dipercayakan pada saudara, setia. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan saudara, pusing amat. Pandanglah kepada Yesus. Baca Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pandanglah kepada Yesus. Jangan saudara kecewa, maju terus. Kalau saya mikir ini sebagai hamba Tuhan ini, pandang kiri kanan semuanya, lama kayak sudah tidak melayani Tuhan ya. Kecewa saudara. Tapi saya tidak peduli, saya pandang kepada Yesus. Saya ingat kalau ingat Tuhan saya bisa menangis. Tuhan terima kasih. Melayani Tuhan itu merupakan satu kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya ingat waktu saya pamit sama ibu saya nangis-nangis. Ya. Saya pamit lah melayani Tuhan, saya pamit mati. Ibu saya semakin nangis-nangis. Iya. Tapi ibu saya sekarang sudah tidak di surga. Saudara, ya. Nah, kita belajar setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Orang yang setia, mesti apa? Saudara tetap setia. Kemudian setia dengan pasangannya. Setia, amin? Ya. Jangan melihat, waduh, man, kamu dulu langsung. Aku dulu tertarik lihat kamu langsung. Sekarang tak pandang-pandang kok semakin langsung ya. Jangan menilai itu, ya. Nilai hal yang positif. Amin. Setia dengan pasangan. Baca itu Malaki pasal 2 ayat yang ke-15. Amin. Amin. Apa itu bunyinya? Apa bunyinya? Baca saudara. Malaki pasal 2 ayat yang ke-15 itu. Haleluya. Setia dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Ya, dari pengusaha setia. Ya, jangan saudara berpikir Tuhan tidak mau aku jadi pengusaha. Diskusi itu karyawan pandang-pandang. Ya, berbahagia saudara yang bisa ngurusin karyawan. Amin. Ya, itu panggilan saudara. Saudara jadi karyawan setia dengan tugas yang saudara terima. Semua datang dari Tuhan. Amin. Iya. Dapat kembali setia sampai sekarang. Ya, setia dan teladan kita semua. Hari ini Bapak Ibu sudah sebutkan kasih karunia yang begitu besar. Jangan sampai ada orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan, yang melangkah keluar dan meninggalkan Tuhan, tidak punya Allah. Amin. Nanti baca dulu 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya, orang yang meninggalkan Tuhan tidak punya Allah. Cilaka, tidak punya harapan. Sekarang di dalam Kristus Yesus kita menyebut Tuhan itu Bapa. Perbaiki, yang pertama perbaiki hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau kita ini seperti anak beneran. Bukan seperti memang jadi anak yang baik gitu. Bukan seperti itu, tapi jadi anak yang baik. Punya hubungan yang baik dengan Bapa. Ya. Kemudian yang berikutnya, Tuhan mau supaya kita memiliki kelakuan yang baik. Memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, kita naikkan satu pujian. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Haleluya, dalam hidup ini. Nyanyikan dengan segenap hati, biar ini terpancar dari dalam hati kita yang paling dalam. Tuhan, aku ingin menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, bertukar hati ini dari berjalan
Tuhan, Kau menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di sorga. Pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami betapa besar kasih Allah kasih kami, betapa besar kasih setia, kasih karuniamu buat hidup kami. Tuhan, dunia boleh berubah, manusia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap setia mengasihi kami. Tuhan, Kau tak pernah berhenti mengasihi dan memberkati kami. Dan Kau tak pernah tinggalkan kami apapun keberadaan kami saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah hidup kami. Kau tuh bekerja untuk mengurapi kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Mari Bapa, tambahkan kasih setia kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa, layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi murid dan hamba yang setia berkenan kepada-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan mengerjakan itu sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa firman pagi hari terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Amin. Puji Tuhan.